Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo hadir sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini. Ia didatangkan terkait kasus korupsi BTS Kominfo. Menariknya, Menpora mengaku tidak kenal dengan Johnny G. Plate, meskipun pernah satu kabinet sebagai sesama menteri. Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo. Pernah enggak Pak Menteri, Pak Johnny Gerard Plate bicara dengan saudara soal-soal ya urusan kementerian masing-masing? Ada? Tidak pernah Pak, saya tidak pernah dengan beliau dan tidak pernah komunikasi sama sekali. Bahkan waktu saya jadi menteri juga belum sempat silaturahmi. Belum? Oh, belum sempat. Oh. Akan tetapi dalam kesaksiannya, Dito memang pernah bertemu 2 kali dengan terdakwa kasus korupsi BTS Kominfo, yakni Galumbang Menak Simanjuntak. Dito menegaskan dalam pertemuan tersebut tidak ada pemberian uang, bingkisan, ataupun titipan uang senilai 27 miliar rupiah untuk menutup kasus-kasus tertentu. Dan untuk membahas lengkapnya mengenai kesaksian Menpora Dito Aryo Tejo dalam sidang kasus korupsi BTS 4G yang menjerat mantan Menkominfo Johnny G. Plate, sudah bergabung bersama kami Tama S. Langkun, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM. Selamat sore Mas Tama, apa kabar? Selamat sore Mbak Jila, kabar baik. Oke, Mas Tama, ini kalau kita ngelihat akhirnya Menpora Dito menjelaskan ya jadi saksi di sidang ini. Cuma menariknya Menpora Dito menyampaikan bahwa tidak kenal dengan Johnny Plate begitu, dan juga tidak mengaku tidak menerima. Gimana menurut Mas Tama soal kasus ini? Ya, tentu saja itu adalah hak ya. Artinya siapapun berhak untuk menyampaikan informasi yang dia miliki dalam sebuah proses persidangan. Tapi dalam konteks pengujian di persidangan kan tentu keterangan itu tidak berdiri sendiri. Dia ada keterangan lainnya, dia juga ada alat bukti lainnya yang kemudian itu nanti akan dicek dan diuji oleh hakim di persidangan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tentu saja kita juga harus melihat bahwa kenapa kemudian Pak Menteri dipanggil ke pengadilan untuk memberikan keterangan. Kan tentu saja karena keterangan orang lain termasuk permintaan dari jaksa untuk dihadirkan. Karena kita ketahui bersama ada salah satu terdakwa dalam perkara dugaan korupsi BTS Kominfo ini yang kemudian juga didakwa pasal pencucian uang. Itu artinya apa? Ada sumber dari hasil kejahatan yang diduga oleh jaksa hasil kejahatan, kemudian dia mengalir ke sejumlah pihak. Nah, inilah kemudian yang dibutuhkan klarifikasi dari berbagai macam pihak, kemana uang ini mengalir, dari siapa, untuk apa, apakah ada yang mengelabui atau mengaburkan asal-usul uang, termasuk ada yang menikmati dan lain sebagainya. Jadi saya rasa ini adalah bagian untuk mendapatkan keterangan tersebut, Gila. Tapi anehnya gitu ya Mas Tama, kalau kita lihat juga dia tidak mengaku, tapi 2 saksi mengatakan bahwa mengantarkan bingkisan 27 M itu ke Dito. Gimana cara kita memvalidasi pernyataan mana yang benar? Ya, Zila, tentu saja ada 3 hal yang kita perlu lihat ya dari penggalan cerita yang sudah kita dengar dalam persidangan. Yang pertama adalah soal asal usul uang, karena kalau uangnya bukan dari hasil kejahatan atau bukan dari dugaan korupsi, tentu tidak bisa kemudian pasal pencucian uang itu dipakai. Kemudian yang kedua adalah soal penerimaannya. Penerimaan itu adalah apakah ada via transfer, diatur, diberikan, dan lain sebagainya. Nah, untuk mendapatkan keyakinan hakim biasanya butuh 2 alat bukti. Nah, dalam hal ini kan tadi sudah ada keterangan ya. Ada keterangan dari para pihak ya yang mengatakan, kemudian juga ada uangnya, ada barangnya. Nah, inilah 2 hal yang kemudian diklarifikasi. Nah, soal apakah terbukti atau enggak, itu nanti tergantung kepada hakim. Nah, jadi memang tetap kita harus mengedepankan azas praduga tidak bersalah, dan keterangan dari Pak Menteri ini sebetulnya kan untuk demi mengungkap begitu soal dugaan korupsi yang aliran dananya konon katanya kemana-mana. Jadi saya rasa 2 hal itu. Dan yang ketiga adalah soal peran. Apakah setelah menerima uang tersebut, katakanlah misalnya ada yang yakin diterima, terus uangnya untuk apa, demi kepentingan apa. Nah, ini menjadi hal-hal yang sekarang sedang diuji dan dibuktikan dalam persidangan.
Baik, lalu teka-teki selanjutnya juga muncul ketika 27M ini kan akhirnya belum jelas gitu ya Mas Tama ya, untuk siapa dan Betul. siapa yang menerima. Bahkan yang mengembalikannya ke kuasa hukum Magdir Ismail juga itu jadi pertanyaan besar. Apakah menurut Mas Tama ini memang Betul. kasus yang cukup sulit untuk cukup sulit untuk dibuktikan atau seperti apa? Karena banyak Ya, lika-likunya gitu ya. betul ya, karena kalau kita lihat Zila, akan perkembangan semakin maju. Ya. Ketika kita kemudian melihat ada perkara korupsi, kalau perkaranya yang lewat transfer, Ah. itu pasti akan mudah dibuktikan. Karena kalau bahasa kita suka pakai istilah ini bukti mati. Ya. Bukti mati adalah bukti yang udah nggak bisa dirubah-rubah lagi. Iya. Memang begitulah adanya dan gampang diambil sewaktu-waktu informasinya. Nah, ada bukti yang lain, inilah kemudian tadi. Kalau perkaranya adalah dugaan suap, soal aliran dana, soal gratifikasi, soal hal-hal yang tidak berhubungan sama transaksi lewat transfer, tentu yang sangat dibutuhkan itu adalah keterangan saksi. Jadi kalau saksinya nggak ada sama sekali, ya dia blast, hilang begitu saja. Nah inilah saksi inilah kemudian yang sekarang sedang dicari. Karena apa? Karena uangnya sudah ada, 27 miliar itu sekarang sudah dikuasai oleh penuntut ya, sudah dalam sitaan. Kan pertanyaannya dari mana? Ini kan kita bicara soal follow the money ya, bahwa kemudian uang tersebut sudah diberikan dari pihak kuasa hukum yang konon katanya dikirimkan sejumlah uang tapi nggak tahu siapa yang kirim. Nah inilah kemudian teka-teki yang sekarang sedang diuji. Jadi memang ini hanya tinggal bersandar pada dua aras. Yang pertama adalah keterangan para terdakwa, karena terdakwa inilah kemudian yang mengatakan, oh kami berikan uang 27 miliar kepada pihak A. Nah itu yang perlu digali bukti-buktinya. Yang aras terakhir adalah soal ini uangnya sudah ada. Maka kemudian hanya Pak Magdir lah kemudian dengan timnya yang memang harus didalami informasinya. Pak Magdir, apakah ada yang SMS Bapak atau WhatsApp Bapak? Apakah tiba-tiba uang sekonyong-konyong ada yang melempar dari luar masuk ke dalam kantor Bapak atau seperti apa? Karena penyerahan itulah menjadi kunci untuk mengungkap paling tidak uang 27 miliar ini bisa dikuasai oleh negara. Baik, jadi ini semoga aja teka-tekinya cepat terungkap gitu ya, jadi terpecahkan. Baik, Semoga terima kasih Mas Tama S. Langkun telah bergabung bersama kami, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM. Selamat sore dan salam sehat selalu.